Tadi Iman udah ceritakan ya, aktivitas yang banyak sekali dan penghargaan yang luar biasa. Tapi omong-omong sekarang ini Iman kuliah di mana? Kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Sudah tingkat berapa? Tingkat 2. Oke, tentu kita penasaran untuk lihat siapa sebenarnya Iman. Ikuti liputan berikut ini. Pemuda adalah generasi yang menjadi tumpuan masa depan bangsa. Di tangannya lah harapan akan adanya perubahan. Pemikiran itulah yang mendasari berdirinya Indonesia Future Leader, sebuah wadah bagi pemuda untuk menyalurkan pemikiran dan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendiri sekaligus Presiden Indonesia Future Leader Muhammad Iman Usman percaya, untuk memajukan Indonesia, pemuda harus turut aktif membangun melalui berbagai aksi nyata. Saat ini, Indonesia Future Leader menjalankan berbagai program untuk mengoptimalkan peran pemuda di dalam masyarakat. Di antaranya, memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas anak muda di berbagai bidang, kegiatan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan sosial, serta promosi dan advokasi. Sepanjang tahun 2010 lalu, kegiatan Indonesia Future Leader terhitung telah memberikan manfaat kepada 32.000 orang. Bahkan, kiprah aktivis Indonesia Future Leader kini telah diakui oleh lembaga-lembaga internasional. Man, Indonesian Future Leaders ini kan punya banyak program. Misalnya saya catat di sini Children Behind Us. Itu program apa? Children Behind Us sendiri adalah program teaching program. Jadi di mana anak-anak yang lebih tua umurnya, misalnya kami yang kuliah, mencoba untuk mengajar adik-adik yang lebih kecil. Jadi kita kayak punya adik asuh. Tujuannya apa ya? Tujuannya karena mereka sih mungkin sebagian besar ke sekolah dasar gitu. Tapi mereka nggak bisa mengakses pendidikan suplemen, misalnya kayak kursus dan lain-lain karena keterbatasan ekonomi. Jadi kita coba bantu, jadi kita setiap minggunya di akhir pekan, kita coba datang ke sana dan coba sharing dengan mereka. Kalau program Sea Change? Sea Change itu adalah gerakan pemuda di ASEAN, di mana kita mencoba untuk mengumpulkan suara-suara perubahan dari pemuda-pemuda di seluruh ASEAN. Karena kita percaya bahwa anak-anak muda punya gagasan yang besar terhadap perubahan yang mereka inginkan, dan kita coba bantu kumpulkan itu. Dan kebetulan waktu tahun 2009, Indonesian Future Leaders menjadi Country Director untuk Sea Change, gerakan ini di Indonesia, dan kita coba sosialisasikan, kemudian kita ajak sekitar 75 anak-anak muda di Indonesia untuk berangkat ke Malaysia waktu itu untuk mengikuti konferensi pemuda se-ASEAN. Untuk mereka bisa menyuarakan gagasan-gagasannya. Itu belum selesai, masih banyak program, termasuk IFL Goes to School. Itu apa? Kalau IFL Goes to School sifatnya adalah kunjungan kita ke sekolah ataupun ke kampus yang tujuannya untuk mengedukasi teman-teman di sekolah supaya bisa bikin gerakan. Jadi kita, misalnya tahun lalu kita fokus ke Millennium Development Goals, tujuan pembangunan global, kita kenalkan 8 target millennium apa sih misalnya. Dan kemudian bagaimana mereka bisa merespon itu dan bisa bikin gerakan supaya bisa membantu pemerintah untuk mencapai target-target itu sebelum 2015. Misalnya kayak gitu. Bagaimana respon anak-anak di sekolah? Responnya luar biasa sekali. Tahun lalu kita sempat bikin gerakan itu di berbagai macam sekolah di Jabodetabek dan kita dapat 81 gagasan, ide yang mereka ingin tuangkan. Dan kita coba bantu kurang lebih 10 gagasan, baik dari program School of Volunteers maupun I Speak for MDGs. Kita coba bantu mereka baik dari sisi pendanaan dan juga sisi teknis. Jadi kayak bantuan mentor, networking dan lain-lain supaya program mereka bisa berkembang. Lalu kalau program Speak Up? Speak Up itu adalah gerakan yang kita bangun di dunia maya. Jadi kalau misalnya, mungkin kita nggak bisa bergerak nih sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan misalnya. Tapi teman-teman di sana bisa menyuarakan gagasannya, ide-idenya, opininya tentang apapun itu melalui internet di www.indonesianfutureleaders.org. Mereka bisa sign up di sana dan tulis gagasan mereka dan kita coba tampilkan. Ini bisa jalan bersama dengan program-program lain ya? Iya. Wow. Hebatnya staff-staffnya gitu sih. Oh, bukan kamu yang hebat ya? Kalau program Youth Parliament ini, parlemen muda, maksudnya apa untuk generasi muda, anak-anak muda? Parlemen muda adalah gerakan baru yang kita coba rintis, di mana kita pingin bahwa ada media advokasi baru bagi anak-anak muda yang bisa lebih
menggerakkan teman-teman di 33 provinsi, bisa membawa isu yang ada di lokal, kemudian dibawa ke isu nasional, dan kita coba advokasi secara menyeluruh. Jadi formatnya kita akan bikin parlemen remaja di tahun 2012, di mana kita bikin pemilu juga. Teman-teman yang muda bisa vote, bisa pilih siapa sih wakilnya yang akan duduk di parlemen misalnya. Kemudian kita akan undang ke Jakarta, mereka sharing diskusi dan diberikan capacity building. Kemudian kembali ke daerah, mereka di daerah bisa advokasi isunya di DPRD. Atau kemudian juga bisa bikin gerakan-gerakan community service di daerahnya. Jangan-jangan masyarakat lebih peduli pada gerakan ini karena yang sudah ada ini bikin kita frustrasi semua nih. Amin. Kalau dilihat dalam usia 19 tahun ya, Iman pernah bilang bahwa situasi di sini, kepedulian kita, terus kemudian kalau dilihat ya saat ini di dalam masyarakat kita ini sudah dianggap masyarakat yang sakit gitu. Nah, bagaimana Iman menerjemahkan kondisi yang ada di masyarakat sekarang ini? Kalau saya melihat masyarakat Indonesia, sebenarnya kita punya resource yang besar, kita punya sumber daya yang besar, kita punya penduduk yang banyak, tapi sayangnya itu tidak terakomodasi dengan baik. Resource yang besar itu nggak bisa kita gunakan untuk bisa menghasilkan dampak yang juga besar. Kalau saya lihat kelemahannya yang pertama, karena kebijakannya yang belum mendukung dan bisa memberdayakan masyarakat yang banyak ini. Yang kedua, karena masyarakat kita masih terkotak-kotak. Kita beragam, kita ada unsur kebinekaan, tapi rasa kebinekaan yang kita ingin bangun itu nggak ada, karena kita masih menganggap bahwa kita yang paling unggul, daerah saya yang paling maju, dan akhirnya kita nggak bisa bersatu dan nilai nasionalisme itu justru luntur. Ini kegiatan ini nggak mengganggu pelajaran ya? Saya dan teman-teman di IFL coba tekankan bahwa meskipun kita aktif di masyarakat, tapi tetap kita punya tanggung jawab utama belajar, jadi jangan sampai misalnya kegiatan kita di lapangan mengganggu kegiatan kita di kuliah ataupun di sekolah. Jadi alhamdulillah teman-teman di IFL juga prestasinya luar biasa, bahkan luar biasa daripada saya gitu. Kalau ada teman-teman yang nonton acara ini, anak-anak muda tentu, yang ingin mengikuti jejak Iman atau bergabung dengan Indonesian Future Leaders, apa saranmu kepada mereka, teman-teman ini? Yang pertama, sekarang bukan saatnya lagi kita bertanya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini? Tapi lihat diri kita, apa sih talenta yang kita miliki, apa sih skill yang kita miliki, apa sih yang paling kita nikmati untuk kita lakukan, dan kemudian lihat di sekeliling kita. Ada nggak sih orang-orang yang butuh bantuan kita? Dan kemudian dengan apa yang kita miliki itu, ayo kita buat sesuatu, ayo kita bikin perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin bergabung di Indonesian Future Leaders, kita sangat membuka sekali kesempatan, karena kita juga ingin bahwa kita nggak bisa maju sendiri, tapi kita butuh bantuan teman-teman semuanya. Silakan buka website kita, www.indonesianfutureleaders.org, di situ bisa dapat informasi lebih banyak mengenai bagaimana sih cara bisa berkontribusi dan lain-lain. Baik, Mon, terima kasih.